Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas tentang dilatasi pada bangunan bertingkat sedang. Ya, di situ tulisnya dilatasi, tapi sebenarnya bukan dilatasi, tapi dilatasi. Ya, pakai i bukan pakai e ya. Oke, kita lanjut. Apa aja yang dibahas? Apa itu dilatasi? Apa ciri bangunan yang harus pakai dilatasi? Apa akibatnya jika tidak menggunakan dilatasi? Ada berapa jenis dilatasi dan bagaimana konstruksinya? Apa yang dimaksud dengan regulasi luas bangunan? Jadi selain kita akan membahas dilatasi, kita akan membahas tentang regulasi bangunan. Jadi setiap bangunan yang dibangun itu teman-teman, dia mempunyai dia mendapatkan peraturan dari pemerintah tentang lahan yang akan digunakan. Maksudnya seberapa besar bangunan boleh dibangun di lahan tersebut. Jadi tidak bisa misalkan kalian punya luas tanah sekitar berapa ya, misalkan 8 kali 10 meter misalkan. Nanti kalau kalian mau bikin bangunan di situ kan kalian harus membuat sebuah izin membangun bangunan atau IMB. Nanti di situ pemerintah akan memberitahu bahwa nanti Bapak bangunnya sekian aja ya gitu. Atau nanti Bapak bangunnya bolehnya seperti ini Pak ya gitu. Karena nanti sisanya ini itu akan digunakan untuk fungsi resapan air hujan. Jadi lebih balance antara penggunaan untuk bangunan dan penggunaan untuk penggunaan balance antara penggunaan untuk bangunan dan untuk lingkungan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dilatasi, apa sih artinya dilatasi itu? Ya, dilatasi yaitu sebuah sambungan atau pemisahan struktur pada bangunan dengan karakteristik tertentu. Di sini kalian bisa lihat ya, dilatasi itu ciri-cirinya adalah bangunan dengan tinggi yang berbeda-beda. Ya, kalau tinggi bangunannya beda-beda, maka biasanya dia menggunakan dilatasi. Jadi sebuah bangunan yang kalian lihat bentuknya naik turun atau bangunannya ada yang rendah ada yang tinggi, itu terlihatnya dari luar dia nempel. Tapi secara struktur itu dia sebenarnya terpisah gitu ya. Kalau kalian lihat bangunan, misalkan bangunan seperti ini bangunan, lalu di sini ada bangunan lagi ya, nih. Nah, kalau ada bangunan lagi di sini, nah kalau kalian seperti ini, seperti nyambung jadi satu kan, tapi dia secara struktur antara bangunan satu dengan bangunan dua itu dia terpisah gitu. Ada pemisahan yang dilakukan agar bangunan tadi lebih menjadi sederhana ya, yang pada akhirnya lebih tahan terhadap gempa seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu. Nih, kalian bisa lihat. Lalu tadi memiliki bangunan induk dan bangunan sayap yang kayak saya tadi gambar. Ya, ada bangunan yang tinggi, lalu ada bangunan di kanan dan kiri, itu biasanya menggunakan dilatasi atau bangunannya dipisah. Lalu memiliki kelemahan geometris atau tidak simetris. Ini seperti ini contohnya nih. Ini tidak simetris nih, ya kan? Memiliki panjang bangunan 30 meter. Jadi kalau bangunan itu panjangnya 30 meter, misalkan panjang segini, ini misalkan 60 meter, maka di sini akan dipotong. Dalam artian bangunannya secara struktur ada dua,
Tapi sebenarnya kalau digabung dia jadi satu bangunan utuh gitu ya. Lalu berdiri di atas tanah yang kurang rata, maka dia akan dipotong-potong ya. Nomor 5 nih biasanya bangunan di lereng gitu ya, misalkan di lereng. Nah ini kan nggak mungkin bangunan begini, nggak mungkin ya. Tuh nggak mungkin. Jadi lucu aja gitu, masa orang begini ya. Yang ada ya dia harus dibuat sebentar. Itu harus dipisahkan nih, dilatasi, potong, 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 ya enggak? Tuh, berdiri di atas tanah yang kurang rata. Bangunan dipotong-potong, dipisah-pisah gitu ya. Padahal bisa nanti digabung di sini bisa. Gitu. Ntar dikasih tangga, kasih tangga, kasih tangga gitu. Jadi satu kesatuan. Tapi sebenarnya secara struktur dia terpisah. Paham ya? Oke. Tadi udah nomor berapa tuh? Nomor 5. Lalu berada di daerah risiko gempa. Nah, dengan daerah yang risiko gempanya tinggi, maka semakin sederhana bangunan, maka akan semakin dia mampu bertahan terhadap getaran yang diakibatkan oleh gempa. Jadi, kalau bangunannya sederhana, nih kayak gini nih, tuh. Kayak gini ya, itu sebenarnya bangunannya satu gitu, tapi karena dia berada di daerah gempa dia harus dipisah ya kan. Nih dilatasi gitu, ini contoh-contoh sebenarnya udah ada ya. Lalu apa lagi, belum lagi bentuk bangunan LTZOH dan U. Nah itu juga dengan bentuk bangunan yang nggak jelas kayak gitu, itu bisa sebenarnya dibuat dengan cara dilatasi kayak gini ya. Ini huruf apa nih? Ini huruf O ya, ini huruf L di sini, ini huruf T gitu ya. Lalu memiliki getaran mesin ya, kalau ada bangunan yang memiliki getaran mesin yang besar atau pabrik, baiknya tuh dipisah strukturnya karena getaran tadi akan merembet ke bangunan sebelah yang akhirnya merusak bangunan yang lain gitu. Jadi baiknya bangunan tadi dipotong. Lalu memiliki sebentar saya hapus dulu. Memiliki perbedaan penggunaan pondasinya ya, misalkan bangunan yang satu bangunan tinggi banget ya, misalkan bangunan yang satu bertingkat sedang gitu ya, bertingkat sedang. Kemudian kita udah bahas pondasinya pakai pondasi pancang ya, bore pile misalkan. Tapi yang satu apa namanya, bangunannya hanya satu lantai gitu untuk lobby gitu kan. Dia menggunakan pondasi misalkan tapak yang cuma 1 meter 2 meter, ini kan panjang nih karena hotelnya gede. Nah gitu. Tapi kalau di sini lobbynya masih 1 lantai, itu cuma pakai apa namanya, bangunan sederhana semi outdoor gitu ya. Dia cuma pakai pondasi rakit atau pondasi tapak yang kecil-kecil semeter. Tapi kalau yang hotelnya itu dia menggunakan pondasi pancang. Ini secara apa namanya, secara ini nih dilatasi nih tuh. Jadi antara bangunan yang ini, antara bangunan lobby sama bangunan hotelnya itu dia terpisah, walaupun terlihatnya gabung jadi satu gitu ya. Jadi tadi bisa kita lihat bahwa dilatasi itu adalah solusi ya, solusi dari sebuah perancangan di mana fungsinya adalah memisahkan bangunan. Jadi kalian tidak perlu takut untuk membangun bangunan yang mungkin tinggi rendah, atau mungkin punya bangunan induk, atau mungkin bangunannya panjang sekali. Nggak perlu takut karena bisa diantisipasi atau bisa dibuat dengan metode dilatasi, yaitu bangunannya
pisah-pisah gitu kan. Ada bangunan yang kayak model Zaha Hadid itu ya, yang bangunannya begini ya. Tuh saya lupa nama bangunannya apa ya. Nah ini dilatasi nih, dipotong di bagian sini, dipotong di bagian sini, dipotong bagian sini, potong bagian sini, potong. Nah pada akhirnya sebenarnya bangunan sederhana gitu kan. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Secara struktur ya, bukan secara bangunannya jadi satu, tapi secara struktur ini dipisah gitu ya. Ini dipisah. Oke, jadi kalian sudah tahu dilatasi adalah sebuah sambungan atau pemisahan struktur dengan bangunan pada bangunan dengan karakteristik tertentu. Ini ada 9 jenis ya, ada 9 jenis. Silakan dilihat lagi. Ini adalah contohnya di bawah ya. Oke, kita lanjut. Nih ya, nanti saya jelaskan. Di sini ada gambar-gambarnya. Ini adalah bangunan yang berbeda ya, tuh. Ini ketinggiannya berbeda, maka pondasinya pun berbeda. Lalu perbedaan jenis pondasi, dia menggunakan dilatasi. Maksudnya kalau seandainya dia beda pondasi, maka bangunannya harus dipotong, didilatasi. Bangunannya tidak simetris, bisa kok dibuat ya. Misalkan konsepnya circle, konsepnya community, dia bikin bangunan dengan denah yang bulat seperti ini, bisa. Tapi bangunannya secara arsitektur satu, tapi secara struktur dia dibagi-bagi tuh ya. Lalu bangunan berdiri di resiko gempa. Nah ini harus dipotong nih, gedung B sama gedung C itu satu terlihat secara fasad satu, tapi secara kalau dibongkar tiangnya gedung B sama gedung C nggak nyambung, dipisah dia ya. Kita dilatasi gitu. Jadi seandainya gempa terjadi, anggaplah yang gedung B runtuh, maka yang gedung C nggak akan runtuh gitu, karena kan dia satu beda struktur kayak gitu. Lalu ada getaran mesin, nah itu baiknya dipisah. Jadi nanti struktur yang digunakan atau struktur yang menumpu mesin tadi itu dipisah, karena getarannya itu akan menimbulkan kerusakan, maka dipisah. Karena getaran yang merusak struktur, maka dibuatkan sub bagian sendiri kayak gitu. Oke, ini adalah contoh-contoh bangunan yang menggunakan dilatasi. Kenapa penggunaan dilatasi? Ya ini tadi, bangunannya beda tinggi, beda pondasi, tidak simetri, resiko gempa, ada mesin. Lanjut. Nih ya, ini karena bangunannya panjang ya. Ini karena bangunan panjang, karena bangunannya beda ya, karena tidak simetri, karena ada bangunan induk gitu. Ini contoh-contohnya. Ini di internet kalian bisa cari. Di sini kayaknya buram deh, nggak butuh jelas juga. Dan tadi juga sudah dijelaskan di awal sebelum ini gitu ya. Ini tadi nih, kalau kalian bisa lihat jelas nih, yang saya bilang tidak di tempat rata ya, bangunan yang di tempat tidak rata nih ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mengapa 9 ciri bangunan ini harus berdilatasi? Perhatikan jarak dilatasi, ingat kemungkinan ponding atau berbenturnya satu bangunan dengan bangunan yang lain akibat gaya bekerja pada salah satu atau kedua bangunan. Masalah akibat ponding dapat berakibat
dilatasi, rusak, kebocoran yang sudah diperbaiki, hingga kerusakan lain pada blok bangunan satu dengan lainnya akibat efek domino itu ya. Jadi saat didilatasi pun bangunan juga perlu diperhatikan jaraknya, karena nanti kayak efek domino gitu, satu tumbang akan menumbangkan yang lain gitu kan. Jadi perlu diberikan jarak-jarak tertentu ya. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari dilatasi. Maksudnya kalau tadi kan bangunannya didilatasi karena kenapa. Nah, kalau sekarang bagaimana teknis dari sebuah pemisahan struktur ya. Kita lihat di sini. Pertama adalah dilatasi dengan 2 kolom ya. Jadi kolom bangunan A dengan kolom bangunan B itu tidak nyambung, dipisah. Jadi pada akhirnya nanti ada kolom yang dia dempet, jadi seakan-akan kolomnya tuh dempet gitu. Ini kolom ini kolom bangunan A, ini kolom bangunan B gitu, dempet ya. Ini contohnya nih. Jadi kalau di denah begini, nih ya, kalau di denah tuh ada satu kolom yang pinggir dan pinggir itu dempetan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi nih, dilatasi dengan balok cantilever tuh. Bentang balok cantilever maksimal sepertiga dari bentang balok induk. Kalau balok induknya 6 meter, maka bentang balok cantilevernya 2 meter, kan sepertiga ya. Sepertiga kali 6, 2 meter ya. Jadi seandainya begini, dari sini ke sana nih ke kolom berikutnya itu 6 meter, maka dari sini ke sini itu 2 meter ya. Sama dari sini ke sini 6, maka di sini ke sini itu 2 meter. Lumayan kan? 4 meter bisa jadi selasar gitu ya. Kalau tadi yang awal itu terjadi dempet kolom ya, kolomnya dempet gitu kan. Tuh dempet, jaraknya tipis gitu. Tapi kalau misalkan memakai cantilever maka jaraknya bisa lebih lebar. Nih, ini adalah contohnya ya. Jadi dia menggunakan cantilever, balok cantilever nih. Kelihatan nggak nih balok cantilever gitu ya. Ini balok cantilever. Ini ada penutupnya di sini, ada semacam sambungan pasangan bata. Iya dong, biar kalau orang lewat nggak keinjek gitu kan, atau pas diinjek kuat kayak gitu. Pada lokasi dilatasi, bentang kolom dirubah menjadi 2/3 bentang kolom yang lain. Kayak gitu ya. Jadi ada yang 1/3, ada yang 2/3 kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi yang pertama adalah kolom-kolomnya dempet. Kalau yang ini kolomnya nyatu. Kolomnya dibantu dengan balok gitu ya. Kita lanjut lagi.
Dilatasi dengan balok Gerber. Nah, ini bisa nih. Kalau tadi kan terbatas oleh kemampuan plat cantilever menahan beban. Kalau ini enggak, dia menggunakan balok Gerber gitu. Jadi kalau yang awal tadi itu kolomnya dempet, kalau yang kedua kolomnya menggunakan cantilever gitu ya, cantilever. Nih tuh, kalau yang ini diperluas lagi jaraknya. Kalau tadi 6, ini juga bisa 6 gitu. Karena kan sepertiganya berapa, ini 2, ini 2. Nah, 2 meternya gimana? Nah, itulah menggunakan balok Gerber gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat secara zoom, ini ada penutupnya nih, ada semacam penutup. Kelihatan nggak nih? Ada giniannya. Gitu ya. Jadi di sini ini adalah cantilevernya. Di sini ada cantilevernya. Di sini ada plat. Sorry sebentar. Di sini ada plat. Nah ini dia. Ini yang dibilang balok Gerber. Penutup. Gitu. Ya. Nih contohnya ya. Tuh kayak gitu. Jadi semakin lebar ya, semakin lebar antara bangunan A dengan bangunan B ya. Kalau tadi dempet, terus ada cantilever, ada balok Gerber, lalu berikutnya kita punya dilatasi dengan konsol gitu. Ya, ini di kolomnya ada kayak tonjolan gini, kelihatan nggak tonjolannya? Tonjolan. Nah, nanti ini ditaruhin plat gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya bangunan A dengan bangunan B terpisah, tapi cara misalnya adalah dengan balok, sama-sama balok. Kalau yang satu baloknya gabung jadi satu sama kolom, kalau yang ini baloknya misah gitu ya. Jadi bangunan B itu baloknya nempel sama kolomnya. Bentar. Kalau yang satu, jadi ini gini ya, ini gini. Nah, ini balok ya, ini kolom. Oke, ini batu ngecor jadi satu seperti ini. Lalu kan dia gantung nih cantilever, karena ini apa namanya berat, sehingga ditopanglah sama namanya tadi apa, balok Gerber. Nah, sorry. Nah, ini kolomnya. Nah, gitu ya. Jelas bahwa antara bangunan dengan kolom A dengan kolom bangunan B itu akan beda gitu ya. Jadi yang B menjulurkan tangannya, yang bagian A menahannya dengan balok dengan apa, konsol gitu ya. Oke, jadi tadi sudah kita pelajari dilatasinya ya.
dengan 2 kolomnya dempet jadinya, lalu cantilever ya, itu baloknya maju dikit sepertiga bentang, lalu menggunakan balok Gerber ya, tapi ini rawan kalau digunakan untuk fungsi yang berlebihan atau menaruh barang, jadi baiknya untuk hanya sirkulasi aja ya. Lalu dilatasi dengan konsol ya, jadi ini kayak yang saya bilang tadi, yang bangunan kanan menjulurkan kolomnya, bangunan yang kiri itu menahan. Nah, gitu enggak? Iya. Nah, begini. Jadi saling menahan. Saling menahan. Seperti ini, ya. Ada yang menjulurkan, ada yang menahan kayak gitu. Oke. Itu tadi adalah macam-macam teknis mendilatasi bangunan, ya. Ini adalah contohnya yang tadi ya. Ini dengan apa? Oh, ini belum dihapus ya. Nah, ini dia. Ini dengan balok konsol. Lalu ini dengan apa namanya? Dempet ini. Tuh, ya. Ini juga sama. Nah, ini dengan balok atau ini dengan apa namanya? Gerber. Kayak gitu. Ini kayak gini. Ya, dengan penamaan bisa beda-beda. Tapi secara kasat mata bisa dilihat perbedaannya kan, kayak gitu. Ya, jadi inilah contoh-contoh bangunan yang dipisah ya, untuk kebaikan bangunan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicaranya regulasi. Kalau tadi kan bicaranya mengenai dilatasi bangunan ya. Sekarang kita akan membahas tentang regulasi bangunan. Yang pertama kalian harus pahami adalah KDB. KDB adalah apa? Koefisien dasar bangunan ya. Koefisien dasar bangunan. Jadi koefisien dasar bangunan ini diberikan kepada kita dalam bentuk persentase. Nanti misalkan pihak kelurahan ngomong gini, "Bapak arsitek mau bikin bangunan ya? Di mana bangunan, Pak?" "Di sini." "Oh, oke, saya cek. Bangunannya yang ada di sini itu hanya boleh dibangun sekian, Pak ya. Ini lahan Bapak ya, yang boleh dibangun hanya segini ya, Pak ya. Itu 70%. Nah, jadi inilah lahannya si arsitek untuk bikin bangunan. Sisanya gimana, Pak? Nah, sisanya nanti dipakai buat lahan hijau, buat pohon, buat resapan hujan dan lain-lain. Gitu ya. KDB biasanya diberikan oleh pemerintah. Misalkan kalian pingin, kalau salah sih di awal udah jelasin ya. Kalian pengen bikin bangunan ya, misalkan dikasih lahan 100 meter persegi, cuman dikasih KDB-nya dari pemerintah 50%, maka berapa yang bisa dibangun? Ya sudah, 50% dikali dengan 100 meter persegi, berapa jadinya? 50 meter persegi saja untuk dasar ya, untuk dasarnya. Jadi untuk lahan tadi dipakai dasar bangunannya hanya 50 meter persegi. Seandainya kita mau bikin lantai 2, lantai 3-nya
lebih dari 50 meter persegi bisa jadi 50 meter, mungkin nambah cantilever di atas 1 meter, maka jadinya menjadi kemungkinan 60 meter persegi. Itu bisa boleh, tapi yang penting dasarnya yang nempel sama lantai sama lahan itu hanya 50 meter persegi aja. Oke? Nah, paham ya? Lanjut add-nya. Nah, apa sih yang tidak dihitung dengan KDB? Tadi kan KDB koefisien dasar bangunan, jadi maksimal lahan yang boleh dipakai di bagian dasar. Apa aja yang tidak termasuk? Yaitu penghubung satu lantai, lebar 3 meter, beratap dan tidak berdinding. Ini selasar kayak di rumah sakit gitu ya. Lalu bangunan penunjang kayak ATM, gardu listrik, tangki air, kilang minyak, tangki penyimpanan, ruang ME, pembuangan sampah, atau yang tidak permanen atau terpisah itu tidak dihitung karena itu maksudnya utilitas bangunan, tidak untuk fungsi manusia. Ya. Lalu KLB ini apa? Koefisien luas bangunan. KLB ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bilangan bulat. Bisa juga koma, misalkan 1,2 atau 2 atau 3 gitu ya. Jadi nanti kalian mau bikin bangunan kayak tadi misalkan 100 meter persegi luas lahannya 100 meter persegi. Lalu KDB-nya 50%. Maka yang boleh dibangun tadi berapa? 50 meter persegi ya. Lalu kita dapat bahwa luas lantai dasar 50 meter persegi. Sekarang setelah kalian membuat program ruang, membuat kebutuhan ruang, muncullah setelah bikin program ruang, kebutuhan ruang, muncul kan nanti ada besaran ruang tuh. Ruang tamu berapa meter persegi, luas tempat tidur berapa meter persegi, dapur berapa meter persegi. Di total semuanya ada mungkin 150 meter persegi misalkan ya. 150 meter persegi. Oke, nah sekarang kita lihat 150 meter persegi itu ya nanti dibagi sama ininya, sama lahan gitu ya. Kayak gini kan, di sini luas seluruh bangunan 100 meter persegi, luas lahannya 100 gitu kan. Maka ya udah, tadi kalian saya kasih tahu berapa? 150 ya, 150. Luas lahannya 100. Maka 150 bagi 100 berapa? 1,5. Nah, 1,5 ini kalian lihat lagi KLB yang dikasih sama kelurahan berapa. Kalau KLB yang dikasih sama kelurahan 2, maka koefisien luas bangunan kalian masih di bawah standar dan dibolehkan. Yang nggak boleh adalah membuat bangunan dengan KLB lebih dari yang ditentukan. Misalkan KLB-nya 2 gitu. Lalu ternyata kalian punya program ruang, setelah hitung dapat besaran ruang totalnya adalah 300 misalkan. 300 bagi 100 kan luas lahan. 300 kan seluruh lantai bangunan. 300 bagi 100 berapa? 3 kan? Nah, 3 lebih besar daripada 2 enggak? Ya dong. Kalau kejadian seperti ini, maka IMB kalian nggak akan disetujui. Maka IMB kalian akan ditolak. Kenapa? Karena
Nilai KLB-nya melebihi standar yang ditentukan. Itu ya. Jadi ini adalah cara untuk menghitung seberapa luas bangunan kalian akan dibangun. Gitu ya. Ini kalian bisa stop video di sini, bisa kalian baca-baca lagi. Oke, kita lanjut. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan atau lahan perencanaan gitu ya. Nilai KDH itu persentasenya. Luas tanah yang dihitung KDH dibagi luas lahan perencanaan kali 100%. Ya, ini nilai KDH. Biasanya nilai KDH ditentukan oleh pemerintah. Ya, biasanya nanti ditentukan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, ini intensitas pemanfaatan ruang ya. Kalau misalkan bagus, maka nanti bisa jadi sistem sirkulasi udara, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, jelas ya. Kalau isinya hutan beton, pohon-pohon beton semua nggak akan bisa ngasihin oksigen, akhirnya panas. Tapi kalau ada pohon ya, maka itu akan jadi penolong agar suhu udara tidak terlalu panas kayak gitu ya. Lanjut. Ini juga ya. Jadi kalau kalian bikin bangunan tuh, kalian harus tahu bahwa ada di sini, bisa kalian zoom nih. Ini ada minimum 3 meter resapan. Jadi di sini adalah area resapan air hujan, sehingga bangunan harus menjauh sekitar 3 meter. Jadi nggak boleh tuh kalian bikin bangunan maju-maju gitu, dekat sama jalan nggak boleh. Ada GSB-nya, ya, gitu. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagai yang dimaksud pada ayat 5. Permukaan basement lapis pertama yang diturunkan paling kurang 3 meter di bawah permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air tuh. Resapan air ya. Kayak gitu. Ada GSB-nya, garis padan bangunan. Itu maksudnya batasnya gitu. Jadi antara GSB sama batas lahan itu diberikan space minimum 3 meter untuk resapan. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini yang dihitung sebagai KDH adalah bidang tanah tanpa pekerasan, bidang tanah dengan bidang atas basement, stepping stone, jalur pemadam sesuai ketentuan. Ini dihitung sebagai KDH. Lalu tidak dihitung sebagai KDH adalah bangunan, bidang tanah, terkena rencana jalan, jalan keluar masuk kendaraan, plaza, dan kolam renang. Kalau kita lihat di sini kan dibilang koefisien dasar hijau ya, maka kalau dihitung sebagai KDH biasanya dia bisa dimasuki oleh air hujan. Kalau dia tidak bisa dimasuki air hujan, maka dia tidak dihitung sebagai KDH kayak gitu ya. Nih, jadi nanti kalau misalnya tanya apa bedanya antara yang dihitung sebagai KDH atau tidak dihitung sebagai KDH, kalian tinggal lihat aja permukaan itu bisa masuk air apa enggak. Kalau nggak bisa, maka tidak dihitung sebagai KDH. Kalau dia bisa masuk air tanah, kalau air hujan bisa nyerap, maka itu dihitung sebagai KDH. Oke, nah ini contoh perhitungannya. Ya, contoh perhitungannya seperti ini. Luas lahan 900, KDB 30%, KLB 2. Fungsi rumah kos-kosan dengan luas lahan masing-masing 2 meter persegi, bla 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 bla. Nah, ini dapatlah luas lantai dasar 450. Luas ruang terbukanya sekian. Rasio RTH 70% kali luas terbuka. Luas ruang terbuka untuk parkir 30% kali segini. Daya tampung mobil ruang terbuka adalah 12 mobil.
Kok bisa 12 mobil Pak? Nah, jadi begini ceritanya. Jadi kan kalian bikin bangunan nih. Nih. Tadi dibilangin KDB-nya 30%. Ya, KDB 30%. Maka yang boleh dibangun sebagai bangunan hanya segini. Anggaplah ini 30%. Lalu dibilangin rasio RTH 70%. Luas terbuka untuk parkir 30%. Maksudnya untuk RTH, untuk ruang terbuka hijau, dari sisanya, ya dari sisanya bukan dari lahan ya. Maaf. Kalau luas lahannya 1.500, maka kalau udah kepake 30%, maka sisanya adalah 70% ya, atau 1.200 ya. Jadi ini luasnya adalah 450. Yang ini adalah luasnya berapa? 1050. Nah, 1050 dibagi lagi. Bagi lagi. Ya. Ini seperti ini. Nah, sorry. Ini. Nah, maka 70% dari sisa, jadi 70% kali 1050 itu akan menjadi ruang terbuka hijau. Nggak boleh dipakai apa-apa, buat pohon, taman, ya resapan air hujan gitu. Jadi ini hasilnya adalah berapa nih? Ini ada nih 7, 3, 5. 30%. Dan ini kan udah dipakai 70% nih. Ini kan 70% dari sisa tadi kan. Luas lahan 1.500, 30% buat bangunan udah kepake 450 meter persegi, ya kan? Nah, dipakai buat ini. Lalu sisanya 10, 50 meter persegi. 70% dipakai buat RTH, yaitu 735 meter persegi. Nih, ya. Sisanya berapa? Ya udah, 735 tambah 450. Hasilnya ya nanti dikurangi dengan 1.500. Jadi ini untuk parkir adalah 315 meter persegi gitu ya. Paham nggak mas saya? Paham ya? Jadi sisanya yang cuman 30% ini dipakai buat parkir ini. Parkir itu adalah 315. Untuk pohon-pohonan 7, 3, 5. Buat bangunan 450. Ini kalau ditotal-total, ini tambah ini tambah hasilnya endingnya adalah 1000. Hasilnya adalah, coba kita tambahin ya, 7. Nggak usah, kalian tambahin sendiri aja. 735 tambah 450 tambah 315. Hasil terakhirnya adalah 1.500. Oke, pas tengahnya buat bangunan, 70% dari sisa tadi. Sisa ini 735 buat hijau, lalu 30% sisanya lagi buat parkir 315 ya. Oke, lalu daya tampung mobil di lahan terbuka tadi kan 315 ya, dibagi 25. 25 itu dari mana? 25 itu adalah standar kebutuhan mobil per 1 unit
Jadi 1 unit mobil untuk diam, manuver, belok kanan kiri itu butuh 25 meter persegi, sehingga dalam ruang sisanya yang cuma 315 itu dapat masuk mobil 12 biji. Gitu ya. Lanjut. Nih jumlah lantai. Kalian bisa baca nih ya. Tadi kan luas lantainya dibagi luas lantai dasar, total luas lantai tadi berapa tadi? 1500 atau luas lahan 500 kali 2 ya. Ya kan? Kan totalnya 2. Maka ya 2 adalah angka maksimal yang kita bisa pakai untuk menentukan berapa lantai gitu. Ya kan? Kalau tadi kan KLB itu kan sama dengan KLB sama dengan luas total dibagi luas lahan. Luas lahan kan? Berarti kalau kita ingin mencari luas total, maka kalau kita pengen mencari luas total, maka KLB kali luas lahan. Nah ini luas lahan kali KLB. Jadi kita bisa dapat seluruhan gitu loh, keseluruhan total bangunannya ya, lalu dibagi luas lantai dasar. Ya kan udah dapat tuh luas lantai dasarnya berapa. Dapatlah maksimal lantai yang boleh dibangun untuk kos adalah 6 lantai ya. Gitu pahamnya maksudnya ya. Jadi kan nanti kalian bikin kalau dalam perancangan kan kalian bikin satu-satu per ruangan. Ruang ini butuh berapa meter persegi, ruang ini butuh meter persegi, ditambah jumlah total, dapatlah luas total kebutuhan ruang. Kalau dibalik, kita udah diberikan luas total bangunan ruang segini ya, jangan lebih ya. Nah, maka kalian akan bagi-bagi. Oke, kalau gitu, maka saya akan bikin nanti luas kamarnya sekian, 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 gitu ya. Jadi kayak kalian masang puzzle gitu ya, atau enggak kue gitu. Kalau yang ruang-ruang itu yang kalian bikin pertama dalam perancangan, dikasihnya piece by piece gitu, satu kue susun ya dalam kemasannya ya. Nah, kalau sekarang kalian udah dikasih kemasannya, ini kemasan cuma segini, coba masukin ruang-ruangnya kayak gitu. Ini jumlah kamar tidurnya 3000 dibagi 20. Kan tadi kan total luas lantai kan 1500 dibagi 900 ke 2 ya. Setiap kamar 2 meter persegi, maka akan dapatlah 150 kamar ya. Setuju ya. Total luas fasilitas 18 modul kali 20 meter persegi 360. Sirkulasi 360 kali 2 72 meter persegi. Lalu endingnya adalah jumlah kamar tidur lo produktif dibagi luas kamar tidur sekian dapatlah 128 penghuni kos. Jumlah pengelola 10% kali jumlah penghuni kos yaitu 12 orang. Ini pengelola. Ya ini asumsi aja sih 10%. Enggak mesti juga 10% gitu ya. Enggak juga 12 orang, bisa lebih karena ini kan 6 lantai. 6 lantai satu orang kalau satu lantai luasnya 450 meter persegi kan luasnya gede banget gitu. Jadinya ya harus 2 orang setidaknya. Jadi 12 orangnya hanya asumsi, bisa lebih tinggi lagi. Pada akhirnya jumlah penghuni 140 orang ya, kayak gitu. Rasio pakai motor, nah ini juga kalian bisa baca 40/60 ya. Motor mobil banyak, wah bisa juga kalian mau bikin rasio motor lebih tinggi boleh,
Jadi biar nanti tidak bikin macet, misalkan kalian bikin bangunan daerah yang padat gitu ya, daerah kos-kosan dekat kampus misalkan, kan itu bikin padat tuh, biasanya kan daerah padat. Nah, untuk mengantisipasi maka tidak bisa mobil banyak-banyak, bisa rasionya motor jadi 80, mobil 20 boleh, jadi nggak harus 40-60, tidak strict, tidak terlalu ketat ya, tergantung kawasan. Nah, ini pintar-pintarnya arsitek nih, gimana kalian memahami situasi, menganalisis saat, pada akhirnya menganalisis pencapaiannya harus menggunakan apa, gitu ya. Ini tadi saya bahas juga nih masalah mobil ya, ada tampung mobil, jumlah parkir mobil gitu. Ini kalian udah mulai belajar pakai basement gitu ya. Kan tadi dapat 12 mobil tuh. Nah, 12 mobil gimana cara naruhnya? Di basement berapa? Di semi basement berapa? Gitu ya. Nih dia. Tugas. Oke, bangunan guest house memiliki tipologi tertentu. Bentuk kamar yang berderet dengan tipe koridor double loaded membentuk massa menjadi persegi panjang. Hitung luas dasar bangunan, jumlah lantai bangunan, jumlah parkir, rencanakan dilatasinya. Yang harus disediakan pada bangunan guest house yang akan dirancang dengan sebagai berikut. NPM belakang Anda NPM kalian berapa? Dapat KDB berapa? Belakang NPM berapa? KLB berapa? Kelas berapa? Luas lahan sekian. Wih, mantep nih. Misalkan 2019 72 gitu ya. Maka nomor kedua dari belakang NPM, ya, itu 2. Oke, misalkan misalkan ini nih. Nah, 2019 455 00 172. Maka di sini dibilangin nomor kedua di belakang NPM 7 ya. Nah, berarti 7. Nih. Sorry. Ini. Ya, lalu dia KDB-nya 50. Nih. Lalu nomor paling belakangnya 2 kan? Nah, 2 tuh KLB-nya 3. Kalian kelas apa? RA kan? Atau RB, CD, SA, SB, SSD. Nah, RA apa? Nah, di sini. Maka luas lahan kalian adalah 1450 dengan KLB 3 dan KDB-nya 50. Kayak gitu ya. Misalkan 2020 455 000 32. 32 nih, 32. Kita lihat 3. Nih, 3. Maka KDB-nya kalian dapat 50. Nah, belakang NPM-nya 2. Nih, 2. Berarti dapatnya KLB-nya 3. RA 1450 kayak gitu ya. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan mengenai dilatasi atau mengenai regulasi, silakan layangkan via WhatsApp ya, atau tentang tugas juga bisa via WhatsApp, Japri atau di grup ya. Oke, sekian dari saya, makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.